Ngapain? Lu salah sangka, ini salah sangka guys. Aduh guys. Pusing banget guys mikir dunia nih guys. Orang-orang tua itu lagi main rudal, main petasan gitu ya. Cuaca juga lagi sering mendung gitu. Hujannya juga hujan yang deres banget gitu. Anginnya kenceng banget gitu. Astaga, bingung ini ya. Hidup ini mau dibawa kemana sebenarnya ini. Tapi di tengah carut marut dunia guys ya, negara kita paling top lah guys ya dalam. Ya udah guys ya, sebelum kita lanjut ke kontennya guys, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe guys ya. Wih, halal flexing in masjid. Gimana nih konsepnya, gimana ini coba? Oke, boba, HP boba. Ya HP, ya smartwatch. Oh lagi. Ntar dulu ini jadinya akhirnya jualan ini guys. Akhirnya ini buka lapak ini. Tuh. Jadi mendadak toko elektronik guys ini guys. Ada galon pula. Oke, bagus. Gimana coba kayak gini? Gak jadi ibadah, jadi jualan, buka lapak kayak gini nih. POV lu tidur habis sahur sejam kemudian harus bangun karena masuk pagi. Sering kayak gini nih, sering mah. Nah. Ya daripada ribet ya langsung aja tidurnya pakai helm sekalian ya. Kok gak sekalian aja tidur di motor gitu loh guys, biar langsung berangkat gitu. Kamar ini udah pengen lagi ya. Ayo. Apa? Sabar guys, 5 menit lagi guys. Ini gak sabar banget nih orang nih. Udah mau aja 5 menit. Buset. Gue tabuk juga nih. 5 menit lagi. Mbak, kamu sayang banget ya. Apa? Ini aku sayang kamu. Alhamdulillah. Segala ayat kursi keluar ya. Aduh kita dulu ayo. Sabar bro ya. 5 menit lagi gitu loh. Astagfirullahaladzim. Susah emang nahan, cuman ya 5 menit lagi gitu loh. Sabar bro, oke. Derita kita semua ini bro ya. Astaga, dunia lagi sibuk kayak gini, yang di sini masih sibuk ini. Oke. Yang lain pada sibuk ini loh guys, yang di atas ini loh guys. Ya kita masih harus tetap jalan di bulan Ramadan ini ya. Kalau perlu makannya sembunyi-sembunyi katanya kayak gitu guys. Dan kalau yang menentang itu melanggar HAM katanya. Astaga, konyol. Ketika lu berhasil bangun sahur tapi lupa melakukan finishing, anjir. Iya. I can feel you bro. Iya, gue juga bisa ngerasain apa yang lu rasain bro. Nanggung gitu loh. Kali aja ada 10 menit gitu ya buat ya 1 batang 2 batang. Setiap langkah menuju ibadah ndak gini konsepnya, ndak gini. Nggak ada konsepnya. Iya, setiap langkah pahala. Betul, setiap langkah pahala. Betul banget. Ya, tapi nggak kayak gini juga gitu. Kayak gini nyampenya kapan gitu. Tuh. Kagak nyampe bro, kayak gini bro. Astaga. Mau ngakalin malaikat juga, malaikatnya jauh lebih pinter gitu guys. Dituduh istri makan ayam kecap padahal habis bantu tetangga ganti oli motor. Apalagi nih. Loh. Ntar ganti oli motor ya. Ganti oli motor ngapain mulutnya yang belepotan gitu. Ya kali oli dimakan gitu ya. Aduh. Apa nih? Lupa ganti akun email pas ngelamar kerja. Warna hitam bergetar.
Guys ya, bro ya, semuanya kalian ya yang mau ngelamar kerja gitu ya, sekarang udah by email semua gitu loh, by email gitu. Jadi pertama, tips yang pertama yang terutama ya, jangan kalian sampai lupa password email kalian gitu dan alamat email kalian. Yang kedua, ini yang cukup penting ini guys, pastikan nama alamat email kalian itu jelas gitu, manusiawi, proper gitu guys ya. Jangan yang kayak gini nih, jangan kayak gini guys ya. Udah zamannya HRD sekarang banyak bacot di online gitu. Sekarang kalian yang mau ngelamar kerja malah kocak-kocak juga gitu, malah ngasih makan mereka HRD yang bacot di internet guys. Jangan guys ya, jangan dibiasakan kayak gini ya guys ya. Pantat itu bergetar. Mau nyebrang dikira bagi takjil. Gimana nih? Lalu nah, ya diambil. Nah lo nyebrang ya, mau nyebrang makanannya ditunjukin kayak mau ngasih orang gitu. Orang kalau mau bawa makanan normalnya gini loh. Ini malah gini ya, diambil sama orang lewat. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 THR, kondisi dompet tebel. Kondisi dompet gak bisa dilipat. Udah Februari bulannya pendek gajian, terus THR di bulan Maret gitu. Gokil. Terus akhir Maretnya juga mepet gitu sama THR, gajian lagi, tebel banget duit kalian ya. Awalnya bercanda, berakhir prasangka. Ngapain? Lu salah sangka, ini salah sangka guys, salah sangka ini ya, padahal nggak ngapa-ngapain loh. Saksi bisu. Ya gimana ya, cuman ya nggak tahu ya kenapa wajah itu kayak ada di mana-mana gitu loh ya. Apa nih? Oh, ini alat buat buka buah ya. Wait a minute. Buang aja, benar, buang aja itu. Nggak berhasil. Ini motornya. Hah? Ini motor. Apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kulitnya jatuh. Ya ampun Pak, kok Loh. bisa? Gak apa-apa kan Pak? Dia dikasih dalam dunia kerja ya, kayak gini lah ya, nggak apa-apa lah walaupun ada kejadian kayak gini, yang penting paketnya tetap selamat ya. Ya. Sandalnya Pak, ya Tuhan. Sandalnya Pak. Kasihan dia Mas. Hah? Lah. Itu orang kenapa sih? Kok motornya bapaknya? Hah? Tidak ada lukanya. Ya, hati-hati nih Pak. Pak? Kasihan loh Bapaknya kenapa ini? Pingsan. bapaknya ini. Pak? Kok diem dia, Pak? Hah? Kok diem dia? Loh, tadi aku ngomong gak didengerin? Pingsan kan? Ya tidur dia. Ini motor. Ini sebenarnya kronologi lengkapnya gimana ya? Kok jadi kayak gini ceritanya malah tidur. Nah, kalau kalian udah lama nganggur, susah cari kerja, sering apply tapi masih sering ditolak, coba ingat filosofi Yunani. Apa filosofinya? Apa coba? Insya Allah akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Ya 19 juta, ya 19 juta lagi, ya gimana ya guys, mau komen jelek juga. Ya gimana ya, mau komen gimana gitu. Gue ngelamar kerja udah dari 2 tahun yang lalu juga zong. Hah? Ternyata orang yang umur 50 tahun sekarang mereka umur 25 di tahun 2001. Oh iya bener juga ya, 2001 kemarin umur mereka masih 25 tahun ya. 2001 gue masih SD. Wah iya ya, nggak kerasa ya.
Ya gitulah guys, waktu nggak kerasa guys ya. Lama-lama juga kita udah tua gitu loh. Ntar juga 20 tahun lagi berarti 2045an kita. Udah 50 tahunan juga ini. Waduh. Gue benci banget sama korupsi, bro. SIM lu bukannya nembak. Nah gimana nih? Kalian benci korupsi tapi SIM kalian juga nembak gitu ya. Well ya walaupun gak korupsi ngambil duit orang, tapi kan ada peran untuk memberi peluang orang lain untuk korupsi gitu. KKN intinya kan kayak gitu. Gimana coba? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Oh ini sambungannya tadi nih. Benci banget sama korupsi. Ingat lagi lu dapet SIM dari mana. Ya terpaksa ujiannya kayak gini nih. Nah tuh, gak masuk akal ujiannya tuh, lihat tuh. Nah, polisinya sendiri aja juga gagal gitu kalau dites ulang gitu kan. Ya tes ujian SIM di NKRI tercinta ini aneh gitu, bukan ujian kayak orang mengemudi gitu, malah ujian sirkus gitu guys. Kalau di negara lain ya, kita tuh ujiannya disuruh praktek langsung gitu buat ngenal rambu-rambunya. Jadi bukan cuman teori di komputer aja gitu loh. Cara mematuhi rambunya kayak gimana gitu tuh benar-benar dipraktekin. Belok haluannya ambil luar apa atau ambil dalam gitu. Bukannya malah disuruh atraksi sirkus naik motor gitu. Wish, hanya di barang bukti ada malah ini yang bikin iblis insecure ini. Nih ya kayak gini. Ya saking gokilnya kelakuan manusia ini ya, malah bikin iblis aja juga insecure gitu loh guys. Astaga. Parah. Yang gini-gini nih. Alah, Capek ah. miskin ekstrim, pengeluaran per kapita per bulan 500.000, miskin 500, rentan miskin. Kaya 1,8 udah bisa dibilang kaya guys di negara ini guys ya. 1,8 udah bisa dibilang kaya. 2 sampai 2,2 ya. Sangat kaya 2,2 sampai 3 juta. Super kaya di atas 3 juta. Gokil, berarti gue pernah jadi di posisi ya double super kaya gitu. Astaga, ini standar siapa yang bikin standar kayak gini? Siapa yang bikin standar konyol kayak gini? Reaksi karyawan gaji 3 juta. Minggir, rakyat jelata. Udah gaji 3 juta, udah laganya langsung ngeselin gitu ya. Ketika tahu, aduh, ini bahaya ini. Bahaya ya. Iyalah, sajen aja ada enak-enak, ayam panggang, ayam goreng sajen ya. Ayam gorengnya juga utuh lagi. Nasinya juga seger ya, lauk-lauk tempe tahunya seger gitu. Giliran embek.